Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Negledi Suwarno dengan NIM 55522000019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan chapter 10 dengan tema kompensasi eksekutif. Topik yang akan dibahas terdapat tinjauan, kemudian apakah kontrak insentif diperlukan, rencana kompensasi manajerial, teori kompensasi eksekutif, peranan resiko dalam kompensasi eksekutif, politik kompensasi eksekutif. Materi yang pertama terkait tinjauan. Normalnya, compensation plans bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi moral hazard karena shareholders lebih menyukai untuk memperoleh kesesuaian insentif, di mana hal tersebut berimplikasi pada tindakan manajer untuk lebih mementingkan perusahaan. Dalam rangka memperoleh compensation plans yang efisien, upaya-upaya yang dilakukan manajer harus tertanam pada imbalan di dalam compensation plans tersebut. Hal ini termasuk ke dalam PSAK 53 terkait akuntansi kompensasi berbasis saham. Selanjutnya, apakah kontrak insentif diperlukan? Fama berargumen bahwa kontrak insentif tidak dibutuhkan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard dengan pengawasan internal. Setiap manajer berkaitan dengan pencapaian utilitas reservasi mereka sendiri dan mengkontemplasikan utilitas marginal mereka sebaik manajer lain dalam memutuskan pilihan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya, sehingga mengurangi moral hazard. Selanjutnya terkait rencana kompensasi manajerial. Rencana kompensasi manajerial untuk perusahaan BCA Inc., yaitu sebuah perusahaan besar di Kanada, dapat dijelaskan sebagai berikut. Program insentif didesain untuk membantu BCA menghasilkan tujuan perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek dinilai dari kinerja perusahaan dan inisiatif dari eksekutif itu sendiri. Semakin rendah peringkat eksekutif, kinerja perusahaan secara keseluruhan menjadi kurang berbobot dalam menentukan insentif jangka pendek. Selanjutnya, teori kompensasi eksekutif. Teori kompensasi eksekutif menyeratkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membangun sebuah rencana kompensasi, termasuk efisiensi, harga saham dibandingkan laba akuntansi bersih, biaya agensi, sudut pandang keputusan, dan resiko. Sebuah rencana kompensasi yang efisien menyeratkan bahwa ada korelasi positif antara upaya manajer dan reward yang diterima dari compensation plan. Selanjutnya, peranan resiko dalam kompensasi eksekutif. Lambert dan Larker mempelajari tentang return on sales serta return on equity atau ROE dari perusahaan dan dampaknya pada case compensation manager yang menunjukkan bahwa pertama, ROE memiliki korelasi yang besar terhadap cash compensation. Kedua, hubungan antara ukuran keuntungan dengan cash compensation secara sistematis bervariasi. Ketiga, pertumbuhan dari kompensasi perusahaan lebih sedikit korelasinya dengan ROE secara rata-rata. Dan yang keempat, perusahaan dengan korelasi yang rendah antara laba saham dan ROE maka akan dibobot lebih berat pada ROE untuk rencana kompensasi, yang mengindikasikan bahwa net income secara relatif tidak memberikan informasi kepada investor, tetapi memberikan informasi yang berkaitan dengan upaya manajer. Politik kompensasi eksekutif. Jensen dan Murphy melakukan penelitian untuk menentukan apakah CEO dibayar lebih ataupun tidak dibayar lebih, menunjukkan korelasi yang sangat rendah antara kinerja CEO dan kompensasi. GM menyimpulkan bahwa CEO tidak benar termotivasi karena tidak menanggung risiko yang cukup. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan bahwa manajer mempertahankan kepemilikan saham lebih besar. Ringkasannya, pasar tenaga kerja manajerial dapat mengurangi moral hazard
namun tidak dapat menghilangkannya, sehingga harus menciptakan kontrak insentif yang menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer. Untuk kontrak yang efisien, perlu meningkatkan motivasi sehingga menjaga risiko pada tingkat optimal. Akhirnya, proporsi relatif dari net income dan harga saham dapat mempengaruhi keputusan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga mempertimbangkan biaya agensi yang terlibat dalam membuat compensation plan itu sendiri. Dan di sini terdapat case dari salah satu jurnal, di mana menurut Desai dan Dharmapala, kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula. Penelitian mengenai variabel kompensasi eksekutif juga diteliti oleh Rego dan Wilson. Dalam penelitiannya, Rego dan Wilson menemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun Irawan yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan hasil yang berbeda. Menurut Irawan, kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jurnal ini berjudul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, yang disusun oleh Hanafi dan juga Harto. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.